وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri dan yang ada di luar negeri, terima kasih sudah ikut bergabung dalam kajian keluarga, bagaimana menanamkan cinta anak terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, para pemirsa, sahabat Quran dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, dan juga dari Qatar, alhamdulillah juga ikut bergabung, dan juga di ibu kota dan di pelosok negeri. Saya ingin menyapa Ustaz Syarifuddin Nobisa yang ada di UWW Amanuddin Timur, dan juga Ustaz Ramli yang di NTT di Kupang. Alhamdulillah, Pak Ji Syahrudi yang ada di Tangerang juga ikut bersama, alhamdulillah. Dan tentu saja semuanya yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Kita ingin lanjutkan kembali untuk poin bagaimana merebut hati anak untuk mendapatkan cinta mereka agar benar-benar mencintai kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Poin yang berikutnya, langkah berikutnya adalah perhatikan perbedaan individu. Tidak memaksakan harus sama dengan yang kita inginkan sehingga membuat anak merasa tertekan. Jadi, jangan posisikan diri kita seperti penguasa di dalam rumah kita. Kita adalah menjadi seorang dosen. Dosen itu adalah mitra, teman belajar bagi mahasiswanya. Tentu saja ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, menjadi seorang dosen bagi anak-anak kita, yang kita lakukan adalah lakukan pendekatan dengan hati. Tadi langkah berikutnya adalah gunakan metode yang bervariasi. Tentu saja kalau kita katakanlah mengajar baca Al-Quran, pakai metode Iqra, kita jangan menutup diri untuk mengikuti training metode-metode yang lain. Ada metode Utsmani, ada Ummi, ada Tilawati, ada Yambu'a, ada Tartila. Tapi prinsip yang paling mendasar yang harus kita pahami, semua metode pokok bahasanya tidak akan berbeda. Tapi langkah-langkahnya ini yang perlu kita fahami, bahwa satu seperti ini. Kalau Iqra cara ngajarnya seperti ini, Qiraati seperti ini, Tilawati seperti ini, Yambu'a seperti ini. Ketika kita banyak pengalaman, banyak wawasan tentang cara mengajar Al-Quran yang baik dan benar, maka disitulah kemudian sebenarnya ketika kita mengajar pakai satu metode, itu hakikatnya yang kita terapkan tidak hanya metode Iqra itu. Karena kita punya pengalaman belajar dengan Baghdadiyah, kita punya pengalaman dengan metode Qiraati, kita punya pengalaman mengajar dengan metode Yambu'a, metode Ummi, metode Utsmani. Nah, pengalaman itu tidak harus kita sebut bahwa kita sedang mengajar pakai ini, tidak, tetapi akan mengalir dengan sendirinya. Itulah yang kemudian bervariasi di dalam pengajaran dengan metode yang bervariasi. Itu adalah kuatnya banyaknya wawasan kita di dalam menguasai metode-metode pengajaran. Kemudian di dalam menghukum, hindari penghinaan. Setiap anak-anak tetap memberikan apresiasi kepada kita. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh anak jangan dibully sampai kemudian anak itu menjadi tidak suka dengan kita. Atau sebaliknya,
ketika cara kita tidak benar, ada sikap yang kita lakukan salah, kemudian jangan kita menutup hati, jangan kita menolak alergi untuk dikritik, untuk dikasih masukan oleh anak kita. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah trik, cara membangun agar anak kita lebih mencintai, mengakrabi, bersahabat dengan kita. Kemudian yang keenam adalah perhatikan karakter, bakat, kecenderungannya. Bakatnya apa sih? Anak kita itu kecenderungannya apa sih? Oh, suka gambar. Berarti kecenderungan untuk memiliki satu keahlian, kata kita dorong untuk nantinya kita ajarkan kaligrafi. Dari gambar yang digambar itu kemudian ditulis kaligrafi. Kaligrafi pun dia juga tidak paham, tetapi menggambar kaligrafi di dalam gambar yang dia sedang menggambar pemandangan. Kemudian ditulis Bismillahirrahmanirrahim, itu pun juga menggambar, karena dia belum mampu menulis. Maka hakikatnya kita memberikan ruang kepada generasi kita untuk mengekspresikan kecenderungannya itu. Kemudian jaga keharmonisan sebagai teman. Bukan semata-mata atas dasar kita sebagai orang tua yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan merasa harus selalu dihormati, dihargai. Akhirnya apa? Kalau ini kita kedepankan, kita menjadi orang yang otoriter, orang yang harus dihormati. Berarti memposisikan diri kita sebagai ayah, sebagai ibu menjadi penguasa di rumah kita. Sementara tadi sudah kita bicarakan untuk mengambil hati agar anak kita tetap cinta kepada kita, perlakukan mereka, jaga keharmonisan ini, kita posisikan diri kita adalah sebagai seorang mitra, sebagai seorang sahabat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu saja untuk mengambil hati anak kita agar tetap cinta, tetap hormat, tetap membersamai kita sebagaimana teman. Tanamkan sikap percaya diri sehingga muncul sikap kemauan bekerja sama dan saling mencintai. Subhanallah. Kemudian langkah yang harus kita lakukan berikutnya, berusaha mencegah hal-hal yang berakibat buruk di depan di masa yang akan datang. Jadi hal-hal yang menjadikan anak kita nanti akan muncul sifat, karakter yang menjadikan masa depannya tidak baik. Dari hari ini kita coba kikis. Coba kita luruskan. Agar tidak punya kebiasaan buruk. Dan akan berakibat buruk di masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sampaikan secara lisan bahwa kita mencintai mereka. Subhanallah. Kalau ini kita bangun, kalau ini kita kedepankan, disinilah kita sebenarnya mengkondisikan rumah kita. Rumah kita ini memang layak untuk hadirnya generasi Quran. Langkah yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah kita harus mengetahui ma'rifatus syakhsiyah. Kita harus mengetahui, memahami tentang karakter anak kita. Jadi ma'rifatus syakhsiyah, mengetahui karakter kepribadian anak kita ini adalah sesuatu yang harus menjadi wilayah kita sebagai ayah, atau sebagai seorang ibu. Jadi dalam membangun hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran ialah pendidik harus mengetahui karakter anak didik. Jadi kita harus memahami kepribadiannya. Oh, yang ini kalau kita sikapi ini seperti ini.
Oh yang ini ketika kita mensikapi seperti ini nanti nyasalnya seperti ini. Akan berbeda, anak satu dengan satunya berbeda. Jadi sebelum memulai mengajarkan anak untuk cinta terhadap Al-Quran, hendaklah kita memulai dengan dialog, mempersiapkan mental yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak kita. Dan berikutnya apa? Mendidik anak harus dimulai dari pintu yang benar. Apa ini? Istilah pintu yang benar apa ini? Dengan menggunakan metode atau cara yang sesuai dengan dunia anak. Ada sebagian anak yang lebih konsentrasi pada pendengaran. Maka untuk mendidik anak seperti ini harus dimulai dengan pendekatan suara. Misalnya sering memperdengarkan Al-Quran melalui lantunan yang indah. Ini subhanallah, poin ini luar biasa nih. Jadi ketika kita mengajarkan anak yang cenderung, dia itu ketika diajari cenderung rada cuek, tetapi dia gambar begitu ya. Tapi kalau ada suara, dia menangkap dengan baik dan kemudian dia menghafal. Subhanallah, anak-anak yang kadang-kadang ketika ajarin cuek aja, itu belum tentu, walaupun dia tidak perhatian dengan kita, apa yang didengar itu ditangkap dengan baik dan dia bisa, dia hafal. Sementara kita tidak pernah merasa mengajarkan bacaan rinci, tetapi apa yang dia dengar dari bacaan murotal yang biasa kita perdengarkan itu dihafal oleh anak itu. Ini yang harus kita pahami. Bahkan sampai orang yang gede pun kita jangan pernah marah ketika menghadapi kita ngisi ada kajian. Seingat saya saat itu saya pas ngajar di IKJ. IKJ itu kan kelompok seniman. Anak-anak yang di situ ada seni rupa, ada seni drama, ada yang lain gitu. Ketika saya ngisi kajian, ini yang gede loh ya, apalagi yang anak-anak nih. Saya menyampaikan kajian saat itu, yang satu ngadep ke sana dengan melukis, yang satu menulis, mengarang puisi gitu. Seolah-olah kelihatannya itu cuek dengan kita. Tapi kita tahu, pendengarannya dia tidak lepas. Akhirnya subhanallah, hadir kader-kader orang pergerakan seorang seniman yang kemudian dia berkarya dengan seninya, tetapi dia kemudian mendasari dirinya dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi saya kembalikan lagi, apalagi anak-anak gitu. Anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, kemudian ketika kita ngasih nasihat, ketika ngasih motivasi, itu yang lebih menonjol adalah pendengarannya. Disinilah pandai-pandai kita memanfaatkan kesempatan ketika kita tahu bahwa mendengarkan bacaan Quran murattal kepada anak-anak yang punya kecenderungan itu tidak fokus perhatian pikiran matanya, tetapi indera yang lain, pendengarannya itu subhanallah menangkap dengan lebih baik. Kemudian jika anak cenderung konsentrasi pada hal-hal yang dilihat, maka kita harus mendekatinya dengan cara memberikan Al-Quran yang dicetak dengan kualitas yang bagus. Berarti bagi anak kita yang belum bisa baca Al-Quran, berarti kita memilihkan buku panduan yang covernya menarik. Kemudian dalamnya tulisannya warna. Hal-hal seperti inilah kemudian dituntut kreatif kita untuk menyiapkan panduan-panduan itu disesuaikan dengan kondisi anak kita. Ketika Al-Quran, pilihkan Al-Quran, belikan Al-Quran yang bagus. Apalagi sekarang kita pilih ada
Quran tahfidz, ada Quran terjemahan perkata, ada Quran yang memang langsung blok semuanya, atau ada warna-warna tajwidnya. Kalau itu memang menjadikan suasana yang anak itu tertarik, siapkan itu, belikan itu. Sehingga ada dinamika, ada warna yang dicintai oleh anak kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Anak-anak membutuhkan waktu bermain yang lebih banyak. Maka jangan sekali-kali kegiatan membaca, menghafal Al-Quran menghalangi atau mengalahkan aktivitas bermain mereka. Ini catatan bagi kita. Kecenderungan kita itu yang sering kan kemudian waktunya masuk sekian jam. Tapi mainnya kemudian tidak kita kasih kesempatan untuknya. Sehingga porsi anak TK yang lebih banyak cenderung bermain, berikan waktu untuk bermain, tapi ciptakan suasana itu tetap suasana belajar. Bagi anak-anak yang SD juga ada waktu bermain, tetapi lebih berkurang. Waktu bermainnya pun juga kita suasanakan dengan suasana belajar, tanpa harus mendikte mereka. Kemudian berikutnya adalah yang keempat. Langkah yang keempat itu adalah mengetahui media pembelajaran yang efektif. Jadi di dalam menciptakan anak kita, generasi kita itu cinta terhadap Al-Quran, dalam membangun hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran ini adalah pendidik harus mengetahui media apa yang tepat, yang efektif untuk anak-anak kita. Jadi sebelum memulai pengajaran anak untuk cinta kepada Al-Quran, hendaklah kita pandai mencari metode, mencari cara, media pembelajaran yang variatif, mengikuti perkembangan psikologi anak. Jadi poin yang saya ingin sebutkan dalam hal ini adalah kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang pengajar bagi anak-anak kita harus mampu memilih. Tadi sudah saya sebutkan ada istilah anak yang cenderung mendengar, kita harus pilihkan metode pengajaran yang lebih banyak mendengar. Berarti harus kita siapkan audio, murotal, bacaan Quran yang banyak didengar oleh anak itu. Jadi suasana rumah kita suasanakan mendengarkan bacaan itu. Walaupun dia bermain, dia tetap mendengarkan. Nah inilah yang kemudian dalam metode pengajaran ada istilah metode pengajaran dengan suara, at-tariqah as-sautiyah. Jadi 254 metode pengajaran Al-Quran yang ada di Indonesia ini, saya mengelompokkan ada 3. 1, metode pengajaran dengan suara, memberi contoh dengan suara. Ini yang kemudian disebut dengan metode atau at-tariqah as-sautiyah. Kemudian yang kedua adalah ada metode at-tariqah al-harfiyah, metode dengan huruf. Seperti metode Baghdadiyah, menghafal huruf dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu mengenal verbal, mengenal simbol. Kemudian ada yang ketiga, ada at-tariqah as-sautiyah al-harfiyah, kemudian an-nagham. Ada metode pengajaran dengan suara, metode pengajaran dengan huruf, metode pengajaran dengan lagu, dengan nagham. Artinya apa? Ketika mengajarkan, peserta didik targetnya dia adalah dia tahu cara membunyikan yang benar, sekaligus dia tahu nama huruf yang dibaca. Kemudian yang ketiga, suaranya diarahkan menjadi lebih benar, lebih bagus.
Maka kemudian ini harus kita kenali. Ya. Cara ini, metode ini harus kita kenali. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain saya akan uraikan tentang metode pengajaran Al-Quran yang baik dan benar untuk anak-anak kita. Insya Allah. Baik, kemudian memilih media pembelajaran yang baik untuk berikutnya adalah beberapa model dan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak dekat dengan Al-Quran diantaranya menggunakan teknologi, audio, visual, dan digital. Disinilah kemudian ketika anak kita masih kecil, tentu saja kita pilihkan media-media untuk pembelajaran ini banyak. Kemudian melalui tampilan visual dan cahaya. Ini kita bisa download di YouTube banyak. Ya. Menulis poin penting di papan tulis dengan tulisan yang bagus. Jadi ketika kita ngajarkan anak-anak kita tuliskan di papan tulis dengan tulisan yang bagus, poin penting apa di dalam pelajaran hari itu yang harus ditangkap, yang kemudian dalam kita kenal dengan istilah pokok bahasan. Pokok bahasan apa yang harus difahami oleh anak kita, itu poin pentingnya. Kemudian membuat kegiatan refreshing selesai target atau bacaan atau hafalan. Bentuk refreshing ini ya bentuk bisa main di selesai belajar, atau setiap anak itu mendapatkan poin, setiap anak itu mampu menampilkan dengan bacaan yang bagus. Jangan kita pernah tidak memberikan sesuatu. Berikanlah sanjungan, berikanlah motivasi. Karena bahasa sanjungan itu bentuk hadiah, itu bentuk refreshing. Atau nanti selesai itu kita berikan permen. Itu adalah bentuk refreshing. Atau bentuk yang lain yang nanti kita ajak jalan anak kita selesai baca, kita janjikan untuk jalan-jalan naik motor beli apa. Itu adalah bentuk refreshing. Bentuk hadiah untuk anak-anak kita. Baik. Ini sesuatu yang luar biasa nih. Kemudian langkah berikutnya adalah mengenali kesulitan belajar anak. Jadi kita sebagai mitra, sebagai teman, sebagai sahabat untuk anak-anak kita, ketika belajar jangan kita menjadi penguasa yang kemudian mengharuskan sampai kemudian anak kita menjadi nangis, kemudian tidak mau belajar sama kita, tidak mau lagi ditemanin belajar sama kita. Kenapa? Yang sering kita ini kalau membersamai anak kita belajar, tensi kita sering naik. Kalau salah kita marahin. Kemudian apa yang terjadi? Ujungnya anak kita nangis. Tidak ada rasa suka ketika belajar sama kita. Ini musibah sebenarnya. Baik. Nanti langkah yang berikutnya, bagaimana menjadikan anak kita cinta terhadap Al-Quran. Kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني